Halo pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabar Anda hari ini? Pasti harus selalu semangat, apalagi sesemangat saya hari ini, Ridita Gunawan, yang 1 jam ke depan akan membahas tema yang begitu sangat menarik ya. Kita akan membahas strategi melipat gandakan kekayaan melalui kredit beragunan ya. Judulnya semakin membuat Anda penasaran apa yang akan kita bahas, dan pastinya narasumber saya juga spektakuler sekali hari ini. Ada Bapak Roy Sakti. Selamat malam Pak. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari Luar ini? biasa, Luar biasa ya. ya. Oke, Pak Roy, ini Ya. mungkin pemirsa juga sebelum penasaran ke judul atau tema kita, strategi melipat gandakan kekayaan melalui kredit beragunan. Ya. Mungkin Pak Roy bisa ceritakan terlebih dahulu nih. Oke, selamat malam pemirsa di rumah. Perkenalkan nama saya Roy Sakti. Ya, saya seorang pebisnis yang juga pembicara juga. Cuman biasanya kalau saya biasa ngajar tentang kartu kredit, tapi hari ini kita bicara bagaimana berinvestasi lewat utang. Nah, kenapa saya mengadakan seminar ini, ada acara dialog bisnis ini? Karena ini bercerita pengalaman saya. Pengalaman saya menjadi pengusaha jatuh bangun, dan kemudian ketika tahun 2010, saya bertemu dengan teman saya punya teman yang satu angkatan, penghasilan kita itu sama-sama levelnya sama ya kan. Nah, kemudian kita ketemu lagi tahun 2014, jadi udah 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian ketika kita ketemu, lama nggak ketemu, kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia cerita karirnya begitu luar biasa, ya saya juga lumayan dan penghasilannya lumayan. Tapi ketika saya bertanya kepada teman saya, lu udah ngumpul apa aja gitu kan? Nah, lu udah ngumpul apa aja? Dia ngomong, wah saya punya hobi nih, saya ganti-ganti mobil nih. Sekarang mobil CR-V terbaru. Wah, rumah ngontrak. Kaget saya. Lah terus kok nggak beli? Oh udah blacklist di bank gitu kan. Nah, waktu itu tiba-tiba dalam hati kecil saya itu seperti tersentak. Loh, kok bisa ya? Padahal penghasilan dia itu sama seperti saya, ya. Tapi dia cuman karena punya rumah kontrakan dan kemudian punya mobil, mobilnya bagus memang, ya kan? Nah, tapi ketika saya melihat histori saya, hari ini saya punya sekitar 9 properti, ya, dan asetnya total bisa sekitar sampai di atas 10 miliar. Dan dari situlah saya mulai mempelajarin. Ternyata punya penghasilan besar itu belum tentu membuat kita kaya. Tapi apa yang kita lakukan dengan penghasilan kita inilah yang membuat kita kaya. Oke, semakin menarik nih di awal, karena ternyata Pak Roy ini dari pengalaman pribadi juga ya, bahwa dengan penghasilan yang sama, tapi ternyata pengelolaan atau dari tidak punya, yang kalau temannya Pak Roy tidak punya properti, Pak Roy sekarang sudah 9 properti. Dan ketika ilmu kredit strategi ini saya ajarkan kepada karyawan-karyawan saya punya karyawan tuh gaji UMR, ya, gaji UMR tapi dia udah punya rumah. Nah, sedang saya banyak sekali melihat karyawan di ibu kota yang gajinya bisa puluhan juta, rumah masih ngontrak apa segala. Nah, ada yang salah di sini. Nah, dari situlah mulailah saya menyusun buku namanya Credit Strategy for Investing. Oh, ini ya. Nah, jadi buku ini bercerita bagaimana sih caranya kita melipat gandakan kekayaan kita dari kredit beragunan. Selama ini kita cuma ketika kita ngomong utang pasti stereotipnya negatif. Betul. Wah, utang itu sengsara, riba dan lain-lain. Padahal utang itu punya berbagai macam jurusan. Ada kita berbicara berhutang untuk berbisnis, ya. Ada juga kita berbicara berhutang untuk menabung. Nah, nanti di segmen-segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana sih kita berhutang untuk menabung. Nah, ini bagaimana seorang karyawan pun dengan gaji UMR pun bisa ya bisa dapat punya properti. Yang penting ada strateginya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, berarti langsung terkait dong dengan tema kita adalah strategi melipat gandakan kekayaan melalui kredit beragunan. Maksudnya apa ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi gini, pemirsa di rumah ya kan, kadang-kadang ketika orang itu ngomong utang pasti stereotipnya negatif, gitu ya kan. Nah, padahal utang itu sekarang saya mengenalkan satu konsep yang baru. Saya berhutang tujuannya adalah apa? Untuk menabung bagian dari hasil kita. Seperti yang kita ketahui zaman tahun 2015 ini, itu bisa dibilang tuh kita itu makin susah untuk menabung, betul ya Mbak Arjuna? Betul. Gadget tiap bulan keluar baru terus. Pengennya juga ganti-ganti terus. Selfie gitu ya? di luar negeri apa segala ya kan. Kemampuan kita untuk menabung itu jauh berkurang dibanding zaman kita waktu kecil dulu. 30 tahun yang lalu kan. Masih ada buku tabungan nasional saya, tetap Bapak kan, kita kan masih menabung. Sekarang kita nabung susah. Saya kasih contoh ya. Seorang karyawan dengan gaji 5 juta, mungkin biaya hidup 3 juta. 2 juta ini kalau tidak ditabungkan, biasanya jadinya enggak.
ya. Dan kadang-kadang dia udah saya pingin banget mau beli properti, ngumpulin tuh DP, nabung, sudah hari raya, keluar duit lagi, ya kan? Nabung lagi, udah kurban. Mau nabung lagi, udah mulai liburan anak sekolah. Akhirnya nggak pernah tercapai ya. untuk beli properti itu, akhirnya nggak kesampai. Nah, ini saya ngomong artinya apa? Di sini kita makin susah untuk menabung. Karena apa? Ilmu marketing itu luar biasa. Penawaran tuh begitu bertubi-tubi, iklan itu, sampai brainstorming kita, ya kan? Kita susah menabung. Nah, di sini di seminar Credit Strategy for Investing, sebenarnya saya mengajarin Anda bagaimana kita itu berusaha untuk memaksakan diri untuk menabung. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Misal, Anda karyawan dengan gaji 5 juta, penghasilan untuk biaya hidup lah 3 juta lah ya kan. 2 juta ini kalau Anda nggak tabungkan di properti, nggak bakal jadi apa-apa. Nah, tapi nanti akan saya ajarkan di seminar bagaimana caranya 2 juta ini kita tabungkan di dalam kredit. Kredit apa? Kredit properti. Jadi kita berhutang properti, ya seperti KPR apa segala. Nah, kemudian bagaimana 2 juta ini kita simpan di rumah ini. Karena ketika kita orang bekerja, saya yakin Mbak Rinta juga ketika bekerja kan, kalau sesama teman-teman ngumpul kan tanya, kamu udah punya apa? Betul kan? Pertanyaan begitu kan, bukan gaji berapa kan? Kamu udah punya apa? Ketika karyawan saya dengan bangganya, gaji UMR, tapi udah punya rumah, wah itu kaget Pak. Jadi banyak teman-teman kaget, gimana caranya? Malah jadi karyawan saya jadi marketing buku saya. Betul sekali ya. Ini buku yang ditulis bos saya nih. Dan kalau tadi Pak Roy bilang bahwa karyawannya Pak Roy aja dengan gaji UMR bisa, berarti bisa dikatakan semua orang bisa dong ya, bisa dapat semua orang bisa, gitu? Ya semua orang bisa, ada level-level tertentu. Tidak mungkin lah kalau kita ngomong gaji UMR kemudian belinya rumahnya gedung bertingkat itu ya nggak mungkin, beda kan? Tapi apa? Ilmu ini bisa dipakai dari mulai orang karyawan dengan gaji UMR sampai pengusaha yang sukses, ya. Nah, tapi pasti nanti pemirsa di rumah, loh Pak kan ada DP-nya bagaimana, ininya bagaimana, nah inilah. Halangan-halangan inilah nanti akan kita pecahkan di seminar. Bagaimana yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi yang terpenting begini, nomor satu adalah apa? Konsep kita di Credit Strategy for Investing, kita anggap aja kita nabung. Nah, ketika kita nabung itu seperti apa? Saya tidak pernah menganggap utang properti itu sebagai utang. Ingat ya, Mbak Rinta, kata-kata itu berkuasa. Betul. Kalau kita ngomong utang, pasti dalam hati kecil loh, kok kita ini jadi pengutang, apalagi sekarang lagi musimnya banyak anti riba apa segala ya kan, wah kok ribet ya kan. Gantilah kata-kata, jangan kita ngomong utang. Ganti aja apa? Saya nabung. Nah, menabung apa? Jadi gini, saya ceritanya, saya mau menabung uang yang ratusan juta. Nah, otomatis tidak bisa pakai celengan yang tanah liat. Nah, sekarang saya mau tanya pada pemirsa di rumah dan juga Mbak Rinata ya kan, celengan apa yang paling aman, Pak? Kalau yang tabungan pasti nggak aman ya. Kalau tanah liat pastinya juga sering diambil juga, apa yang paling aman nih? Jadi gini, bagi saya celengan yang paling aman adalah celengan yang tertanam di bumi, yaitu apa? Properti. Properti itu adalah celengan yang paling aman. Karena saya nggak pernah lihat kasus ya kan, tiba-tiba orang keluar liburan, tiba-tiba datang, loh rumahku hilang, nggak pernah kan begitu kan? Nggak pernah. Kecuali rumahnya di bawah air loh ya kan, kemudian banjir tuh ya beda perkara kan. Kita kan nggak pernah begitu kan. Kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali celengan orang-orang kaya itu bergeletakan di pinggir jalan, itu harganya 5 miliar, 10 miliar, nggak ada yang ngambil kan. Saya Pak properti. Nah, jadi saya menganggap properti itu sebagai celengan. Nah, jadi kalau kita cerita yang karyawan tadi ya kan, karyawan gaji 5 juta untuk biaya hidup 3 juta. Jadi kan dia mau menabung 2 juta nih. Maka langkah pertama adalah kita mencari properti berapa yang angsurannya senilai 2 juta. Nah, baru kita menyesuaikan. Betul. Nanti di seminar kan kita ada pakemnya nih. Nyarinya yang propertinya model apa, seperti apa, itu kita akan di seminar akan saya bahas ya kan. Nah, tapi yang penting itu konsepnya. Nah, setelah itu kita cari properti itu, nanti kemudian kita majukan, ya kan? Setelah maka tiap bulan kita ini bukan bayar angsuran, tapi kita menabung uang 2 juta ini ke dalam bentuk properti. Nah, berubahlah mindset, jangan hutang, tapi ketika kita menabung enak kan? Kita menabung kan. Nah, dan enaknya lagi tabungan itu ya bisa juga disewakan, betul kan? Betul. Dipinjamkan, dah lu tolong rawatin deh.
Ini saya punya tabungan nih, saya mau celengan ini, tolong dirawatkan. Biasanya kalau kita ngomong tolong rawatin, kan kita harus keluar untuk gaji perawat, betul kan? Betul. Ini malah tolong rawatin, dia ngasih duit ke kita. Uang sewa gitu kan? Nah, kita udah celengan kita dirawatin, dikasih duit lagi. Kan enak kan kalau mindsetnya seperti itu kan enak. Jadi itulah konsep dari seminar kredit strategi for investing. Oke. Jadi ilmu hutang itu kan tidak pernah diajarkan di sekolah. Betul. Ya kan? Kadang orang tua kita juga nggak pernah ngajarin kita ilmu berhutang. Akhirnya kita terima ilmu yang mentah kanan kiri. Ketika kita ada istilah kan begini Mbak, mantisi mangkidu. Monyet melihat, monyet melakukan. Sama, ketika kita melihat teman kita berhutang untuk beli gadget, kita beli gadget, ya kan? Ketika orang melihat teman kita berhutang untuk jalan-jalan, kita jalan-jalan. Akhirnya apa? Kita mengetahui utang yang membuat kita miskin. Dan akhirnya kita menjudge bahwa utang itu buruk. Padahal apa? Utang bagus itu ada juga. Tapi karena kita hanya taunya utang yang buruk, maka kita menganggap utang itu buruk semua. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana sih kita berhutang yang baik, yang membuat kita kaya. Di sini saya tidak berbicara untuk bisnis, ya kan? Tapi bagaimana kita menjadikan utang itu sebuah investasi. Oke, menarik ya pemirsa ya, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roy Sakti, pakar kecerdasan hutang. Anda pastinya juga ingin mengikuti seminarnya ya, strategi melipat gandakan kekayaan melalui kredit beragunan, karena seminar ini ada di hampir seluruh kota di Indonesia. Anda bisa mengikutinya ya, dimanapun Anda berada. Dan caranya gimana kalau Anda ingin mengikuti seminar ini? Tinggal ketik nama spasi kota, Anda silakan kirim ke 087 802 808 777. Sekali lagi 087 802 808 777 dengan cara mengetik nama spasi kota dan di mana saja sih sebenarnya kota-kota. Nanti Anda bisa melihat di layar kaca di bawah ini kota-kota mana saja yang akan ada seminar ini ya. Kemudian kalau Anda juga penasaran ya, biasanya berapa sih seminarnya atau membayarnya berapa? Nah, ada special price atau spesial harga untuk Anda, biasanya Rp200.000. Ini ada diskon selama acara ini berlangsung, jadi Anda hanya membayarkan untuk biaya seminar Rp100.000. Sekali lagi hanya selama acara ini berlangsung. Silakan langsung saja daftar, ketik nama spasi kota ke 087 802 808 777. Dan ini Pak Roy, kita lanjut lagi nih. Kalau berbicara tentang hutang, karena tadi kalau Pak Roy bilang bahwa berhutang tidak selamanya, atau misalnya mindset masyarakat negatif. Berarti ada berhutang yang dengan cara untuk investasi seperti itu ya. Tapi nanti akan kita lanjut ya. Sabar dulu ya. Kita nanti akan lanjut. Bisa Anda jangan kemana-mana dulu, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.